Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du. Mari kita lanjutkan kembali kajian tasawuf, masih terkait dengan definisi-definisi tentang ilmu tasawuf itu yang beraneka ragam. Sesungguhnya untuk mengambil kesimpulan dari tasawuf itu bagaimana? Atau apakah bisa istilah atau definisi tasawuf itu disimpulkan? Karena begitu banyak sekali kajian-kajian tentang definisi tasawuf. Maka itu saya akan lanjutkan kembali ya kajian kitab Iqatul Himam. Waqala dan dawuh siapa Syekh Az-Zarruq, yaitu Syekh Zarruq. Menurut definisinya Imam atau Syekh Zarruq, tasawuf itu juga mengalami perbedaan definisi dengan para ulama yang lain. Imam Zarruq ini juga salah satu tokoh, seorang sufi dan seorang faqih. Seorang sufi dan sekaligus seorang faqih Imam Zarruq. Dan Zarruq itu bukan nama, tapi sebuah lakop yang dinisbatkan kepada beliau, karena beliau itu mempunyai mata yang biru, yang tidak pada umumnya orang. Sehingga mata yang biru itu kemudian menjadi sebuah alam, ya, satu nama yang sangat terkenal, yang kemudian orang banyak menyebut Syekh Zarruq begitu saja, tidak mengetahui sejati nama aslinya. Padahal nama aslinya adalah Syekh Zarruq adalah Syekh Shihabuddin Abdul Hasan bin Ahmad bin Muhammad. Jadi beliau itu namanya panjang seperti itu. Tapi orang mudah untuk menyebutkan yaitu dengan nama yang sangat viral, yaitu dengan Syekh Zarruq itu saja. Syekh Zarruq itu juga seorang yang mempunyai banyak karya kitab. Di antara selain kitab-kitab yang beliau karang, beliau juga mensyarahi kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari. Dan nanti kita juga akan mengkaji syarahnya Hikam yang dikarang oleh Syekh Zarruq. Dan ini kita akan melanjutkan yaitu kitab Iqatul Himam yang merupakan syarah kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Ajibah. Bagaimana Syekh Zarruq mendefinisikan tentang tasawuf itu sendiri? Qad khudda, dan telah didefinisikan apa at-tasawufu, tasawuf, warusima, dan telah diilustrasikan oleh beliau. Diilustrasikan, telah digambarkan oleh beliau, wa fussira, dan juga telah ditafsirkan biwujuhin, dari beberapa aspek, dari beberapa perspektif. Jadi ternyata tasawuf itu sisi-sisinya sangat banyak sekali, sehingga satu ulama dengan ulama yang lain, satu sufi dengan sufi yang lain itu mengalami perselisihan atau perbedaan yang sangat jauh. Sehingga definisi tasawuf saja itu tabalu nahwal alfaini, bisa mencapai sampai 2000 definisi. Cuma hampir semua definisi tasawuf ya 2000 itu tarji'u kulluha li sidqit tawajjuhi ilallahi ta'ala. Hampir semua kalau diekstrak, kalau diambil sarinya, bahwa tasawuf itu kembali kepada pokok pangkalnya adalah li sidqit tawajjuh, yaitu tawajuh yang benar kepada Allah, menghadap kepada Allah. Intinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisidqit tawajuh, untuk
menghadap kepada Allah dengan cara yang benar itu bagaimana? Ketika orang itu sudah benar bertawajuh, maka tentu itu bisa disebut tasawuf kalau menurut pendapat daripada Syekh Jarud. Wa innama hiya, wa innama dan sesungguhnya ya adapun, yaitu tasawuf. Definisi tasawuf itu wujuhun dari beraneka ragam perspektif. Fi di dalam sidqut tawajuh. Jadi selama ada poin sidqut tawajuh, sekalipun perspektifnya atau sisi-sisi kajian pandangannya itu berbeda-beda, itu sudah termasuk ranah tasawuf. Satu misal, ada yang mendefinisikan tasawuf itu adalah akhlaknya hati. Para ulama yang lain pada tingkatan awal itu mendefinisikan tasawuf itu adalah akhlak hati. Bagaimana membersihkan dan mencucikan hati sehingga hati ini menjadi bening, menjadi suci, menjadi hati yang ikhlas ketika melakukan ibadah. Itu sudah dianggap tasawuf. Karena memang objek yang dibidik di dalam tasawuf itu adalah hati. Bagaimana hati ini menjadi hati yang betul-betul mempunyai kepekaan secara kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepekaan tauhidnya. Selama itu ada pada diri seseorang, maka itu sudah masuk kepada yaitu tasawuf. Summa qala kemudian berkata, Jazaruk juga Summa qala kemudian berkata Ibnu Ajibah mengomentari dari beberapa aspek di dalam seri yang ke-6 kajian saya ini telah saya jelaskan begitu panjang dan banyak sekali tentang definisi tasawuf. Maka sekarang diambil satu poin, ya, satu kesimpulan istilahnya. Bagaimana? Summa qala kemudian berkata siapa? Ibnu Ajibah, pensyarah kitab Al-Hikam ini, wal ikhtilafu fil haqiqati. Wal ikhtilafu adapun perbedaan fil haqiqati pada hakikat yang satu. Jadi para ulama telah memperselisihkan pada pokok satu ini, ya. Perselisihan ini terjadi karena apa? Karena banyaknya definisi-definisi, dan definisi itu dihasilkan dari masing-masing ulama mempunyai pandangan, mempunyai analisa, mempunyai kajian. In kasuro jika banyak al-ikhtilaf perbedaan terhadap definisi satu, objek yang dibidik, objek yang mau disasar, yang mau dibahas itu adalah tasawuf. Loh kok bisa kemudian begitu banyak sekali definisi dari satu sufi dengan sufi yang lain? Itu karena pendefinisian dari satu sufi dari sufi yang lain itu karena perselisihannya itu karena ditimbulkan banyak sisi-sisi. Sisi tentang pengalaman, sisi tentang keilmuan, sisi tentang amaliyahnya. Sehingga masing-masing itu dipahami oleh seorang yang menjalani yaitu tasawuf. In kasuro jika banyak perbedaan dalam maka akan menunjukkan ala bukti idroki jumlatiha, akan menunjukkan kalau semakin banyak perbedaannya maka akan menunjukkan bukti idrok, semakin jauh untuk menemukan dari sejumlah definisi itu
secara pas menjadi satu. Jadi ketika para ulama itu memperselisihkan satu pokok perkara di mana banyak sekali sisi-sisinya, yang kemudian dari sisi-sisi itu kemudian sulit untuk dimatrik, disimpulkan menjadi satu definisi. Karena apa yang terjadi? Kok bisa berbeda-beda pendapat dari satu sufi dengan sufi yang lain? Saya katakan di awal, ada yang mendefinisikan sufi itu adalah, di awal itu adalah orang yang membersihkan jiwa dan hatinya, ingin mendekat kepada Allah. Ada yang mendefinisikan sufi itu adalah orang yang sudah fana. Ada yang mendefinisikan sufi adalah baqo. Bahkan seperti Al-Halaj, Ibnu Mansur Al-Halaj itu mendefinisikan sufi itu adalah ketika sudah hulul wal ittihad. Nah, ini semua kenapa terjadi seperti itu? Summa in huwa, summa kemudian huwa adapun ikhtilaf raja ali aslin wahidin yatadhammanu jumlatama kilafiha. Jadi definisi sufi ini kalau dikembalikan kepada pangkal yang satu, kepada dasar yang satu, yatadhammanu jumlatama kilafiha, yang mengandung sejumlah daripada apa yang dikatakan tentang hakikat satu itu. Maka kanatil ibaratu anhu bihasbi ma uhima minhu, maka akan keluar ungkapan itu bihasbi ma fuhima, sesuai dengan dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang dipahami oleh setiap orang itu. Jadi kembali kepada begini, perbedaan-perbedaan yang terjadi itu karena ungkapan itu, ungkapan yang keluar dari seorang sufi itu berbeda-bedanya itu karena berbeda-beda pemahaman. Tentu kalau bicara berbeda-beda pengalaman, berbeda-beda pemahaman, tentu juga berbeda-beda tingkat ahwalnya, tingkat pengalaman spiritualnya. Dan itu biasanya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Mungkin karena kedalaman keilmuannya, mungkin terkait dengan zauk, tingkatan zauk rasa seorang sufi. Sehingga itu yang terjadi. Wa jumlatul aqwali waqi'atun ala tafasilihi. Wa jumlatul aqwali, dan adapun kumpulan pendapat. Akan tetapi jika dikumpulkan semua pendapat para sufi ketika mendefinisikan tentang tasawuf, kalau dikumpulkan, kalau dikompilasikan, ya, maka pasti akan waqi'atun, pasti akan mengena ala tafasilihi, terhadap perinciannya. Pasti itu akan mengena, tetap akan mengena terhadap perincian daripada ikhtilaf itu tadi. Jadi kalau dikompilasikan dari semua pendefinisian yang didefinisikan oleh masing-masing sufi, itu pasti akan mengena ketika diperinci. Walaupun itu terjadi perbedaan-bedaan. Maka itu wa'tibaru kulli wahidin ala hasabi mithalihi. Bahwa wa'tibaru kulli wahidin, ungkapan pada setiap orang, ini kaidahnya termasuk, ungkapan pada setiap orang yang menjalani tasawuf atau seorang pelaku sufi, itu ala hasbi misalihi, itu disesuaikan, ya,
dengan orangnya. Disesuaikan dengan ala hasbi misalis, disesuaikan dengan orangnya. Amalan pada tingkatan amalianya, atau wa ilman di tingkatan kualitas keilmuannya, wahalan dan di tingkat yaitu pengalaman spiritual, ahwalnya, wa dzauqan dan rasanya. Jadi pada tingkatan ini berbeda-beda antara Syekh Zarruq dengan Ibnu Ajibah, dengan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan Abul Abbas Al-Marsi, dengan Abu Hasan Asy-Syadzili, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan dengan Al-Imam Al-Ghazali atau dengan Al-Imam Asy-Sya'rani, banyak sekali, Ibrahim bin Adham, ya. Pendefinisian itu termasuk yang agak aneh dan langkah itu pendapat daripada Mansur, ya, Ibnu Mansur, atau yang kita sebut dengan sering kita Al-Hallaj. Itu semua berangkat dari pengalaman spiritual, sehingga pengalaman spiritual itu kemudian melahirkan satu kesimpulan oleh masing-masing sufi. Pengalaman spiritual itu pun dikonstruksi atau lahir dari seberapa jauh kualitas keilmuan itu pengaruh, dan bagaimana kapasitas amalianya, bagaimana khalianya atau ahwal kolbianya bagaimana, wa dzauqan dan rasa, ya, tingkatan di dzauq itu bagaimana. Sehingga ini yang membuat berbeda definisi daripada tasawuf. Dari sekian banyak ulama-ulama sufi itu hampir berbeda mendefinisikan tasawuf itu, karena dilatar belakangi oleh keilmuan, dilatar belakangi oleh amalia, ya, dilatar belakangi oleh kekuatan dzauqnya di dalam ibadah, sehingga kesimpulannya berbeda-beda, sehingga pendefinisiannya menjadi berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain, wa ghairu dzalik dan lain sebagainya. Itu pengaruh. Wal ikhtilafu, dan adapun perbedaan bitasawufi dalam masalah tasawuf min dzalika, ya karena itu. Nah, ini satu statement yang menarik oleh Ibnu Ajibah. Jadi perbedaan, perselisihan di antara para ulama sufi di dalam banyak kitab itu, perbedaan-perbedaan itu ya dalam mendefinisikan tasawuf, ya min dzalika, karena itu, karena tingkatan keilmuan, karena tingkatan halianya, dzauqan dan wa amalan itu, sehingga definisi itu berbeda-beda. Fa min ajli dzalik, dan karena itu ilhaqa al-hafidz Ibnu Nu'aim, oleh karena itu al-haqa telah menambah catatan siapa Al-Hafidz Abu Nu'aim, yaitu seorang muhaddis, seorang ulama besar juga Abu Nu'aim, yang punya karya yang sangat monumental, yang menjadi rujukan karyanya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Beliau membuat sebuah kitab, beliau punya sebuah karya kitab yang sangat, yaitu Tabaqatul Auliya. Tabaqatul Auliya itu salah satu yang luar biasa yang dimiliki oleh yaitu Abu Nu'aim. Abu Nu'aim itu punya itu kitab, dan Abu Nu'aim itu orang berkebangsaan Al-Isfahani, ya, berkebangsaan Al-Isfahani. Isfahani itu ada di kota Iran, dan karya ini menceritakan tentang kehidupan para sufi-sufi, mulai dari kalangan sahabat sampai kepada para tabi'in di masa beliau. Karyanya ini saya tulis, Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini tebal sekali kitab ini, dan luar biasa beliau ini, di mana di dalam kitab ini beliau menceritakan autobiografi
tokoh mulai dari sahabat Abu Bakar sampai para ulama-ulama pada zaman beliau. Ya, pada zaman. Lah, Ihya Ulumuddin itu mengekor kepada kitab ini. Jadi mengekor kepada kitab yaitu Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Ini luar biasa. Beliau juga mengarang sebuah kitab Dalailun Nubuwah. Ya, juga sangat monumental juga. Dalil-dalil kenabian. Beliau juga mengarang kitab yang disebut dengan Tarikh Al-Isfahani karena beliau dari Isfahani. Beliau juga punya seorang murid yang sangat terkenal, yaitu siapa namanya itu yang mengarang kitab Tarikhul Al-Baghdadi. Itu salah satu murid beliau. Tarikh Al-Baghdadi itu satu kitab yang sangat tebal sekali. Ya, ini murid daripada Syekh Abu Nu'aim. Abu Nu'aim itu menambahkan, Al-Haqqah telah menambahkan di dalam karyanya kitab tadi itu biwali bi ahli hilyatihi, yang pada umumnya orang-orang ahli hilyah. Ahli hilyah itu orang-orang sufi maksudnya. Orang-orang sufi inda tahliyati kulli syahsin, ketika beliau menjelaskan tentang sifat masing-masing diri seorang sufi di dalam karya beliau. Itu kan beliau menjelaskan secara rinci ya, autobiografinya, terus pengalaman spiritualnya, keilmuannya, dan itu di dalam kitab Khilyatul Auliya itu juga sangat luar biasa, dikasih hujah, dikasih dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Beliau menambahkan, ya, ketika beliau memperhatikan bagaimana seorang sufi-sufi, seorang mutasawwifin, seorang ahli sufi itu, ketika beliau itu bicara, jadi bicara mereka ahli sufi itu selalu pembicaraan itu merupakan salah satu manifestasi dari apa yang ada di dalam hati. Jadi beliau menjelaskan dengan sifat-sifat inda tahliyati kulli syakhsin qaulan min aqwalihim yunasibu halau. Jadi ucapan yang keluar dari para sufi itu selalu merupakan salah satu manifestasi dari apa yang ada di dalam hatinya. Manifestasi dalam hatinya. Sehingga ini yang saya maksudkan tadi, orang sufi itu di dalam pendefinisiannya sangat berbeda-beda itu karena mereka itu pengalaman spiritualnya, ya, pengalaman spiritualnya juga berbeda-beda. Dan Abu Nu'aim melihat bahwa ketika beliau menulis kitab Hilyah, ya, Hilyatul Auliya, yang kemudian ditorehkan di dalam karya beliau itu, ini ditambahkan. Jadi ilhaqa al-hafidh Abu Nu'aim ta'ala biwali bi ahli hilyati inda tahliyati kulli syakhsin qaulan min aqwalihim yunasibu halahu. Jadi orang sufi itu adalah orang yang implementatif sekali, orang yang match antara qaul dan af'alnya itu. Beliau tidak akan melakukan apa-apa ya selama itu tidak diketahui. Artinya bahwa dia tidak akan mengucapkan, maksud saya, dia tidak akan mengucapkan apa-apa selama ucapan itu belum diambil.